ta'lim wa ta'lum atau belajar mengajar, rutinitas yang dilaksanakan di mushola al-Islah. Tiada lain itu hanyalah tujuannya untuk mengecas tubuh kita secara batin, yang mana cas secara batin itu adalah masuknya ke hati. Adapun pekerjaan hati adalah setidak-tidaknya itu adalah menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pagi hari kita sarapan pagi, tujuannya apa? Untuk supaya kita kuat bekerja. Siang hari kita makan siang agar diberikan kekuatan juga masih mikirnya kadang-kadang untuk bekerja. Malam juga masih kita makan, tujuannya adalah supaya kita tidak ketinggalan mungkin aktivitas yang pada umumnya dilaksanakan. Akan tetapi kadang-kadang kita tidak berpikir yang padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan atau ma'isyah kepada diri kita itu adalah tiada lain hanyalah untuk supaya kita kuat melaksanakan ibadah. Yang tadinya tidak mau karena tidak ada kekuatan untuk ibadah, akhirnya mau karena kita diisi makan, masuk nutrisi, masuk gizi, masuk vitamin, karbohidrat dan lain-lainnya. Yang tadinya ibadahnya mungkin stuck hanya melaksanakan sholat fardu saja, karena gampang lemas, kita makan vitamin, makan obat, makan buah-buahan, ditambah lagi energinya, ditambah lagi vitaminnya, asupan gizinya, akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah sunnah, qobliyah, ba'diyah kita laksanakan. Nah, setelah daripada itu kita sudah kuat melaksanakan itu, akhirnya kita bagaimana caranya meningkatkan kualitas ibadah kita. Setelah kuantitasnya kita tingkatkan, wajib sudah, sunnah yang menempel kepada wajib sudah, ya. Bagaimana caranya supaya kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah di luar daripada sunnahnya sholat, atau di luar daripada sholat sunnah yang menempel kepada sholat yang disebut sholat rawatib. Bagaimana caranya kita supaya kuat tahajud, sarapan pagi, setidak-tidaknya kita punya tujuan supaya saya bisa duha di pagi hari. Karena kalau kita sudah bisa melaksanakan duha, janji Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah akan taburkan rizki kepada kita sebelum Allah taburkan kepada yang lain, tentunya kepada orang-orang yang tidak sholat duha paling dulu gitu. Kita sholat, makan di siang hari, tujuannya supaya kita bisa kuat sholat. Karena godaannya sholat siang itu atau sholat duhur asar itu luar biasa. Duhur kita masih di tengah pekerjaan capek, ya, apalagi mungkin yang kerjanya di proyek, pekerjaannya berat, alasannya ada baik, ya, mau diajak sholat alasannya bajunya masih kotor karena yang dipegangnya ekskavator misalkan, kotor padahal nyetir dia agak kotor gimana nyetir padahal jadi operatornya misalkan, kecuali dia yang di bawah ngambil belut segala macam. Kadang-kadang yang gali ekskavator digali makan ada belut, ada piting segala, kotor wajar gitu ya, kotor. Setelah itu alasannya apa? Ketiduran 12. Setelah kita bangun tidur keburu masuk lagi, bel masuk lagi jam 1:30, 2. Dan memang gak cukup kalau pekerjaan berat tidur hanya mungkin 15 menit, setengah jam. Pasti lebih, pengen porsi lebih. Setelah tidur badan pulih, kan kita perlu kekuatan lagi, makan habis waktu. Akhirnya sholat duhurnya ditinggalkan. Asar masih nanggung, masih di pekerjaan, belum keluar. Kadang-kadang mau izin sholat asar teh lagi di proyek mah agak-agak susah gitu, nanggung teh. Udah jam 5 kita udah pulang gitu. Pengalaman. Nah, makanya daripada itu kita ingatkan setidak-tidaknya, ingatkan diri kita, tujuan kita makan itu rezeki yang Allah taburkan kepada kita, intinya supaya kita itu kuat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tujuan penciptaannya Allah kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Wal insa, ya, jin wal insa dan manusia kecuali hanyalah untuk
beribadah. Nah, kita kalau paham dengan itu, atau kalau kita selalu mengingat makna daripada kalimat itu, kita ingat nih tujuan penciptaan Allah kepada kita ini, kita untuk ibadah. Ya, tentunya kita melaksanakan kegiatan di siang hari, di sore hari, di pagi hari, kita pasti akan berupaya bagaimana kegiatan ini bisa mengandung ibadah. Ya, makan mengandung ibadah, bagaimana caranya? Ingat kepada Allah. Ya, setidak-tidaknya baca doa Bismillahirrahmanirrahim lah, udah hebat baca Bismillah kita mah. Wah, apalagi kalau sampai baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hebat. Gitu. Lebih hebat lagi kalau kita makan supaya ibadah kita lebih mantap, kaitannya menguatkan kepada keimanan kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan, ya, saking pentingnya makan supaya jadi ibadah, kita tuh harus tafakur. Makan nasi, ya. Di sini kita ngerasa gak nanam padi? Kagak, kayaknya jarang di sini ada yang punya sawah sebelah misalkan. Nanam sendiri, ngebajak sendiri, panen sendiri, dan dia makan daripada hasil itu. Jarang orang-orang kita mah komplek perumahan mah terima jadi, kadang-kadang makan kayak gitu. Ya, beras kita nggak tahu kita prosesnya. Kadang-kadang makan juga langsung kita beli, nggak tahu kita proses memasaknya. Kadang-kadang pengennya mah instan, makan soy joy biar kenyang tanpa kembung. Padahal segini tapi bikin kenyang. Nggak tahu kita cara kerja seperti apa. Abdul Qadir Al-Jailani mau makan, saking dia selalu hatinya menempel kepada Allah SWT, ditapakuri. Ini kurma, kalau bukan Allah yang menciptakan, tidak akan ada wujudnya. Terus diurut bagaimana penciptaannya, bagaimana sekian hari kurma itu tumbuhnya seberapa, sekian hari berapa, dia butuh pupuk apa, sampai bisa dipanen itu dari kita nanam itu butuh berapa tahun. Misalkan ambil contoh 2 tahun, setelah panen ke panen lagi dia butuh berapa tahun. Ketika panen ke-1 sekian hasilnya, panen kedua sekian, sampai sedemikian rupa. Intinya untuk meningkatkan daya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngandelin cuman tenaga manusia, namanya tumbuhan itu disebutnya makhluk hidup. Namanya makhluk pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan nyawa. Siapa yang bisa menciptakan nyawa? Kembali kepada situ. Jepang hebat, kurang hebat gimana mereka bikin robot? Nah, bikin robot yang sama persis seperti manusia, mannequin-nya misalkan. Bisa bikin asisten robot, asisten di restoran, asisten rumah tangga. Persis kulitnya seperti manusia, organ-organnya manusia, tapi tidak bisa gerak karena Allah berikan batasan kepada manusia. Sehebat-hebatnya manusia, ada yang tidak bisa dilakukan, yaitu dia tidak bisa menciptakannya nyawa. Maka disitulah hidup kita kenapa harus mengandung nilai ibadah, supaya hati kita selalu menempel, cemantel terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari juga, ya, habis makan, sholat duha, lakukan aktivitas kerja supaya jadi ibadah. Bagaimana? Pertama, kita niatkan kerja itu lillahi ta'ala. Adapun hasil pasrah kepada Allah sebagai wujud giroh. Giroh itu mohon maaf adalah daya semangat kita untuk kerja. Niatkan kerja kita ini untuk menghidupi keluarga atau nafkah buat keluarga, bukan mikirin kita dong. Dan kita mah laki-laki kadang-kadang makan gue saka sampurna, pagi-pagi roti 1, kopi 1 gelas, udin sebatang, beres. Tapi ada yang di rumah yang butuh suplai zahir dan batin, gitu. Anak kita, istri kita, atau mungkin ada orang tua kita. Ya, disitulah wujud semangat kerja kita. Nah, kalau mikirin dari sendiri mah cukup atuh 20.000 sehari, gitu, cukup. Nah, apalagi kalau ngerokoknya Samsu setengah, dia udah lama, ya. Merokok setengah Samsu, padamin, matiin, nanti sambung lagi, gitu. Nah, supaya jadi semangat kerja itu, niatkan untuk menafkahi keluarga, diniatkan supaya keluarga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita wajib takut dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Saking wajibnya, ya, ini pandangan saya. Ketika kita terjadi hal yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis itu,
Mungkin kalau kita tidak diberikan hidayah, diberikan keselamatan lah Allah, udah jadi apa yang ditakutkan Nabi. Apa itu? Yaitu adalah al-faqru zal kufro. Kefakiran itu adalah zal kufro, bisa mendekatkan diri kita kepada kefakiran. Kefakiran itu, maaf, dibalik, kefakiran itu bisa mendekatkan kita kepada kekufuran. Mohon maaf, berapa banyak beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun gempa di Cianjur itu kapan? Ya, kita alhamdulillah sampai mengirimkan donasi ke sana waktu itu berapa ya? Ada berapa mobil box yang ukuran L300 gitu. Kumpulkan. Mengecek ke sana. Mungkin sebab musabab kalau dilihat secara batiniah, Allah murka kepada orang-orang yang dia dari muslim menjadi musyrik. Apa buktinya? Banyak sekali di daerah orang-orang yang pindah agama hanya karena 1 kantong beras, 1 kilogram minyak, 1 kotak Indomie, dan sembako-sembako yang lainnya. Gitu. Apa? Karena kefakiran itu yang dapat menyebabkan mereka, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau sudah urusannya hidup, Pak, urusannya nyawa, apapun akan dilakukan. Yang halal gak bisa diraih, yang haram juga masih kagak bisa, yang musyrik. Gitu kefakiran. Maka jemaah hadirin rahimakumullah, disitulah kita, langkah-langkah kita harus waspada, harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun cara. Sudah jelas yang namanya sholat fardu mas sudah tidak perlu dibaca lagi, karena itu memang sudah kewajiban yang hakiki, yang memang sudah tidak ada toleransinya lagi. Ketika kita sakit masih wajib sholat, ketika kita sibuk masih wajib sholat. Udur sholat cuma 2, lupa sama ketiduran, tapi jangan ketidurnya yang mana dulu ya. Udur sholat ada 2, yaitu lupa dan ketiduran. Kalau dia tidurnya sudah mendekati waktu sholat, tidur dulu dah sebentar, 10 menit, seger nanti bablas. Nah itu mah bukan udur, dosa. Karena sudah memang 5 menit lagi mau sholat, dia tidur. Teman-temannya jaya kagak ngebangunin, balik. Kelupaan, orang jarang sekarang yang tidak sholat karena lupa, itu jarang sekali. Kalau zaman Nabi orang sholat karena lupa wajar. Belum ada teknologi, dia tidak bisa mengetahui. Mungkin orang yang keterbatasan akalnya tidak tahu ini jam berapa, apalagi sholat duhur, sholat asar, nggak tahu ya. Sekarang mah ya, kiri kanan depan belakang ada, di HP sudah ada azan. Masjid jarak radius berapa kilo sudah ada, musola ada. Di sini juga ada berapa? 4 ya setidaknya masjid ya. Masjid 2, musola 2. Yo, kalau sampai lupa kita sholat di sini mah aneh gitu. Aneh gitu. Kalau kata bahasa Nabi mah kebangetan, baulu syaiton fi udunaihi. Air kencing setan itu udah benar-benar masuk kepada telinganya gitu ya. Nah, maka para jamaah hadirin rahimakumullah ya, kita tetap di dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktivitas itu harus mengandung ibadah. Harta kita harus mengandung ibadah. Bagaimana caranya? Zakatnya ditunaikan. Kegiatan kita mengandung ibadah, berperilaku baik. Karena ibadah akan tetap 2, garis vertikal kepada Allah, garis horizontal kepada manusia. Maka di sini sebagai motivasi buat kita, barangkali mungkin ada keinginan yang belum tercapai. Motivasi supaya apa? Supaya kita teh masih kuat hidup, masih ingin hidup teh, meskipun cita-cita belum tercapai. Mau beli kapal pesawat Garuda belum tercapai, ya Allah kapan gitu. Mau pindah ke planet Pluto kapan ini? Nah, di sini saya bawa kitab ya Allah, Nasaihul Ibad, bab ketiga, wal maqalatu sabi'ata wal isruna. Dan adapun makalah yang ke-27 ya, makalah ke-27, an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang disebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu orang sahabat Nabi
usianya udah tua tapi kecil badannya, pendek. Hanya dulu di pondok saya punya teman pendek tapi bukan kurcaci gitu, tiklot bahasa orang sono, letik tapi kolot. Nah di landian itu Ibnu Mas'ud kecil tapi usianya udah tua, pendek, kecil. Ibnu Mas'ud gitu, dia sering menghibur Nabi Muhammad SAW dengan tingkah-tingkahnya. Ya sama seperti ada yang tukang hibur Nabi itu namanya siapa yang terkenal di YouTube itu, ramai kisahnya ya Allah, Nuaiman, tukang mabok, tapi kenapa bisa bikin Nabi ketawa? Dan Nabi pernah berkata, Nuaiman insya Allah husnul khotimah. Karena salah satu ibadah itu kan tabassumu fi wajhi ahika laka sadaqah. Sering membuat Nabi tertawa di dalam sela-sela kesibukannya, tapi masih bisa terhibur sama Nuaiman. Nah gitu, itu kawannya sama Ibnu Mas'ud, kawannya suka deket sekali di halakoh ada. Coba gerak saking jailnya Nuaiman, habis perang capek nih, pulang, mampir di suatu pasar istirahat. Kata Nuaiman teh, kan belum pada makan, jarak jauh pulang, pesen kalau bahasa kita mana nasi padang di booking semuanya. Di sono ada 200 orang pasukan perang, pesan makan ya, pokoknya bawa ke sono langsung ya. Dibawalah di booking tuh. Kata Nuaiman, bang, nanti yang bayar orang itu ya. Nunjuk kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah koordinasikan untuk makan. Udah istirahat aja gitu. Makan yang ada aja, perbekalan ada kurma makan. Ini mah enggak, Nuaiman jor-joran pesen makan, kata Nabi. Kesel, tapi Nabi itu ketawa, senang. Nah gitu kumaha cara nama bikin Nabi ketawa tuh gitu. Dan itu sering terjadi kepada Nabi. Jadi sering jadi kayak guyonan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, addi makan nekanan sira kabeh, sira ya, nekanan itu artinya kita upayakan memenuhi ini. Ma iftaradallahu alaika, sesuatu yang telah dipardukan Allah alaika kepada kita, artinya dipardukan itu diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus wajib mengupayakan untuk bisa menjalankan sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita. Apa itu? Ini sangat penting sekali. Yang pertama, ditamami dengan sempurna takun abdan nasi ya. Maka apabila kita bisa melaksanakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, artinya diamanahkan kepada kita, kamu harus ngelakuin ini nih, kamu harus ngejauhin ini nih, kata Allah. Maka kita itu disebutnya abdan nasi, sebagus-bagusnya hamba manusia, hamba dari golongan manusia. Kenapa? Karena hamba Allah itu udah macam-macam. Tadi jin dan manusia itu hamba Allah. Karena jin masih terikat dengan tugas ibadah, sama seperti manusia. Ada jin yang kafir, ada jin yang muslim, rajin ibadah. Ada manusia pun seperti itu. Ada yang dia tidak beragama misalnya, ada yang tidak beriman, ada yang ahli ibadah. Nah, takun abdan nasi, maka kamu jadi orang yang ahli ibadah atau sebaik-baiknya hamba dari golongan manusia. Ayatasiru aksaron nasi ibadatan, yaitu jadilah kamu, kata Ibnu Mas'ud ya, aksaron nasi ibadatan, daripada kebanyakan golongan manusia ini kamu yang banyak ahli ibadah. Tapi bukan berlomba-lomba niatnya manas-manasin, bukan. Artinya kita ibadah itu harus ada peningkatan ya. Yang tadinya datang hanya pas qomat saja itu, karena di jalan teh habis makan pakai rokok, Samsu kan agak lama tuh lumpangin lalaunan, kelecis sebentar aja dah, baru gue mau aja nih sambil jalan teh ngabisin rokok. Pas kesini qomat, pas kesini tuh udah qomat, rokok belum habis, qomat dah mati. Nah, besok mah bagaimana caranya kita datang ke sini teh pas waktu azan. Besoknya lagi bagaimana kita bisa datang ke mushola, ke masjid itu sebelum waktu azan. Kan ada di dalam kitab Duratun Nasihin, barang siapa yang datang ke masjid ketika pas waktu azan, pas dia dengar azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan.
lagi ngopi ngerokok, matiin kopi, tutup gelasnya, langsung wudhu segala macam, saya berangkat. Maka nanti wajhuhu, kata Nabi SAW, di yaumal qiyamah kal badri, sama seperti bulan purnama. Kal komari sama seperti bulan, yang terangnya itu ya standar. Gimana sih bulan? Tapi bukan bulan purnama. Barang siapa yang masuk datang ke masjid atau ke musola dia sebelum datangnya waktu azan, ya sebelum datang waktu azan, kal komari, kal badri, maka dia seperti bulan purnama. Ada tandanya kita yang suka rajin datang ke musola, ke masjid sebelum waktu azan. Meskipun ke masjid masih lama nih, 15 menit lagi, ngopi dulu, Ustaz, bikinin kopi tak? Gitu, kopi misalkan, kopi heula sebatang cukup. Kita sudah mengupayakan datang sebelum waktu azan. Kal badri, nanti seperti bulan purnama, bersinar wajah kita. Ya, ada lagi yang dia datang itu ketika qomat kan nujum. Barang siapa yang datang ke masjid musola ketika pas waktu qomat, iqamah kan nujum, wajahnya seperti bintang. Betul teh. Aduh. Gitu, sama seperti kayak lampion anak-anak. Tapi di situ masih mending, alhamdulillah kita ada tanda. Nah, berarti kita tetap menjadi ahli masjid. Nah, makanya dari situ. Nah, di sini aksaran nasi ibadatan. Ibadah itu harus ada peningkatan. Sholat yang tadinya baru tambahin sholat sunnahnya. Tahajud yang tadinya 2 rakaat tambahin jadi 4, jadi 6, jadi 8. Duha 4, 6, 8, terus seterusnya. Naon bae lah sholat mah laksanakan. Sehingga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika waktu senggangnya, bukan saat perang kali ya, bukan saat perang, waktu senggang ketika hari-harinya di Madinah itu bisa melaksanakan sholat minimal 40 rakaat. Standarnya Nabi sholat dalam satu hari satu malam yaitu 70 rakaat. Sok coba kita hitung. 17 rakaat sholat fardu, anggap 2 rakaat yang menempel kepada fardu, ya 10 kan, 5 qobliyah ba'diyah, berarti kan 10 tuh, potong 4 kan ada, potong 6 kan, 2 rakaat setelah sholat subuh nggak boleh sholat kan, sama sholat asar nggak boleh. Jadi berapa? Hitungannya lupa malah. 2 rakaat sebelum duhur, setelah duhur berarti 4. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, setelah isya 2 rakaat sebelum subuh, berarti 16 rakaat tambah tadi 17, berarti berapa? 33. Tinggal ngambil 7 lagi kita. Duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Salat hajat. Nabi itu yang sering salat itu, Nabi itu salat taubat, salat duha, salat tahajud 6 tambah witir 1. Standar Pak, kita sehari semalam melaksanakan sholat 40 rakaat itu standar. Itu amalan Nabi yang umumnya banyak umat laksanakan, banyak. Maka Nabi tambah jadi 70 rakaat. Ada yang sholat qobliyah itu 4 rakaat seperti duhur, asar, sunnahnya 4 rakaat qobliyahnya, karena agak-agak santai waktunya. Terus ditambah. Nah, disitulah gitu kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik daripada golongan manusia. Yang kedua, wajtanib maharimallahu, dan kita harus bisa menjauhi apa yang dilarang atau yang diharamkan Allah. Apabila kita bisa menjauhi itu, takun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azhadan nasi, maka kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang juhud, paling juhud di antara manusia. Berat Pak melawan yang diharam Allah teh. Kita mungkin dosa besar, nauzubillah, tidak kita laksanakan. Nauzubillah, zina kita belum pernah laksanakan.
Minuman keras kita tidak laksanakan, mencuri kita tidak laksanakan, apalagi mengundi nasib, judi dan lain-lain sebagainya kita tidak laksanakan. Tapi dosa kecil ini yang sering meliputi, yang sering mengelilingi kita. Di rumah mah kita aman sama keluarga, datang ke kantor, aduh godaan tak ada baik. Musim bulan puasa, datang ke kantor, baru dia masuk parkiran, di parkiran teh udah rame. Apa ramenya? Di kolong motor masa ada kopi, rokok nyala, godaan itu Pak. Kalau kita tidak nyampur, sohib. Kalau kita nyampur, udah jelas kita mau puasa. Dibilangnya gak solid lah, beginilah. Kalau kita bertahan di situ, soalim lu, galangan pemuda mah pasti tergoda, pasti tergoda. Apa baik yang diharamkan Allah? Korupsi. Belanja nih awal bulan di kantor, bagian seksi gudang, yang dibutuhkan apa? Butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dihitung 15 juta kebutuhannya, bikin 20 juta. Nah, itu teh haram. Gitu. Dan susah kita teh karena kita melaksanakan haramnya berjamaah. Mikirnya kalau berjamaah mah pada ditanggung dah gitu biasa ada. Kalau memang kita dipanggil sama atasan kan berjamaah, mikir kagak kalau ada yang masuk neraka kan berjamaah gitu. Masa iya? Banyak sekali dosa-dosa atau hal-hal yang dilarang Allah di lingkungan-lingkungan mungkin kerjaan kita, dimanapun adanya. Nah, kita bisa menahan itu, dosa besar kita jauhi. Jangankan kita melaksanakan, dekat pun tidak, jauh sekali, jauh-jauh. Ya, macam-macam menjauhi dosa besar itu. Ya, ada yang memang dia tidak tahu sama sekali dan tidak mau cari tahu bagaimana sih rasanya whiskes teh gitu. Whisky jadi whisky. Ya, bagaimana sih rasanya? Oh, kata orang karakter rasanya tuh kayak gini. Dibayangkan sama dia. Kan penasaran mah kagak ada habis-habisnya. Kalau kita cobain dikit aja kali gitu, dosa. Karena menurut ulama, ya, ulama ahli usul fikih bahwasanya man qalilu haramun pakasiro haramun. Man qalilu haramun pakasiro haramun. Barang siapa yang diminum sedikit itu haram, apalagi diminum banyak. Begitupun dibalik, man kasiro haramun pakolilu haramun. Barang siapa yang apabila meminum ini banyak, sedikit pun tetap banyak. Karena akibatnya mau banyak mau sedikit itu akan merubah struktur di dalam tubuh kita. Kalau minum atau makan perkara yang minum apa disebut homer lah misalnya, pasti beda karakternya teh. Meskipun cuma satu kali, beda. Kata Nabi SAW, setidaknya 40 urat malunya orang-orang yang sudah meminum homer itu hilang. Gak ada malu-malunya gitu. Biasa, pede we, ngelaksanain dosa, pede we gitu. Gak sholat juga dia, santai we. Malunya bukan hanya pada manusia, sama Allah pun dia kadang-kadang tidak punya malu dan tidak punya rasa takut. Karena apa? Saraf-saraf penting di dalam tubuh itu Allah cabut. Maka kenapa orang yang meminum minuman keras, khamr lah sifatnya, dia satu kali minum khamr 40 hari dosanya tidak, mohon maaf 40 hari ibadahnya tidak diterima karena sulit untuk melepaskan itu. Artinya kandungannya supaya keluar di dalam tubuh itu diprosesnya selama 40 hari. Itu kalau dia berhenti Senin minum, kagak minum seminggu, minggu depannya minum lagi. Bagaimana itu bisa keluar zat-zat yang haram di dalam badan? Maka apa yang disebut juhud, ya, kita bisa menjauhi perkara-perkara yang haram, maka kata Nabi itu disebut ahli juhud di antara manusia. Dan ahli juhud apa yang disebut juhud itu berbeda-beda makna. Ada yang disebut juhud itu memang dia tidak mau mengenal dunia, level tertinggi. Itu mah disebutnya para wali, para nabi yang memang dia hanya hidupnya memikirkan ibadah. Udah be, kalau dia lihat mobil itu nggak ada artinya, rumah nggak ada artinya, motor sebagus apapun nggak ada artinya. Apapun yang bersifatnya dunia dalam hatinya itu kecil.
menganggap dunia itu pokoknya mah nol, nggak ada nilainya. Yang bernilai hanyalah Allah, karunia Allah, padahal Allah semuanya. Ada lagi yang ahli juhud itu ketika semua hal yang terjadi kepada dirinya, terutama kenikmatan, itu dia tidak menjadikan itu hasil daripada jerih payah dia. Akan tetapi itu dicentelkan atau ditempelkan kepada Allah. Alhamdulillah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita nggak bakalan kebeli mobil ya dek ya, kita nggak bakalan kebeli motor ya, apa-apa nempel kepada Allah gitu semuanya. Jadi dia tidak menghindari dunia, karena kepada orang-orang ahli zuhud itu dunia sudah tidak dapat terbendung lagi, masuk terus dunia itu. Nah sebaliknya, untuk menyikapi dunia yang masuk ke dalam dirinya itu, pertama disyukuri dengan betul-betul semuanya ini adalah padol Allah, dan hati pasrah. Kalau sewaktu-waktu Allah jatuhkan kita menjadi miskin, pasrah, ini dunia milik Allah kok. Itu ahli zuhud. Jadi kalau mobilnya mohon maaf hilang, misalkan dicolong orang di jalan tol, dibegal, kita pulang jalan kaki santai, nggak punya perasaan. Cuman takut mah ada, pasti takut ketabrak gitu kan. Cuman hilangnya harta itu tidak menjadikan beban dalam hati, tidak bisa menjadikan ketakutan, takut gak dapat lagi ini Pajero Dakar model baru gitu, hilang. Enggak, ya sama yang ahli juhud. Dan nanti kalau Allah sudah karuniakan kepada kita, ya datang lagi gitu. Mohon maaf, contoh-contoh para ulama ya di lingkungan kita, mungkin mereka kerja apa? Kadang-kadang kalau kita pikir rumahnya bagus, para habaib gitu ya, mereka kerja apa? Ya, mobil ada, motor bagus ya, makan kadang-kadang lebih daripada kita makannya gitu. Sok orang yang kerja, orang yang sehari-harinya mohon maaf kerja, sama orang yang tidak kerja itu artinya mobilitas yang terikat, yang memang dia itu kerja terstruktur dari pagi sampai sore gitu, baik itu tukang maupun karyawan atau apalah, itu kadang-kadang makannya akan lebih banyak orang yang nganggur daripada orang yang sampai yang kerja makan banyak-banyak serba salah, ngantuk, kadang-kadang nggak takut gitu, apalagi yang ngantor ya kursi empuk, AC, makan banyak bawaannya, tunduh kadang-kadang. Coba kalau yang nganggur, kagak ada aktivitas atuh, bolak-balik dapur, kalau kagak ngopi makan. Nah itu salah satu mungkin sifatan-sifatan ya, karena zuhud itu tidak bisa kita pandang ya. Zuhud itu penilaian orang beda-beda ya. Yang hanya bisa mandang dengan pasti kepada orang-orang zuhud itu hanyalah Allah. Tapi Allah berikan sifat-sifatan itu. Jadi justru ketika dia sudah tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan kerja, gak mikir dia pengen nambah mobil, gak mikir dia pengen nambah rumah, justru disitulah Allah tambahkan terus rezeki sesuai gak dengan keinginannya gitu. Tapi kan itu bukan keinginan, cuman karena tidak kepikir aja ya. Itu ahli zuhud. Jadi zuhud itu tadi ada yang dia tidak mau dunia itu, tidak mau, pengennya itu dia tuh tinggalnya di kebun, di hutan sendiri ibadah. Ada yang zuhud harta dunia ada, tapi disikapinya semua itu adalah karunia Allah dan dimanfaatkan kepada umat. Ada lagi pangkat orang dipandang zuhud itu ketika dia bisa menghindari hal-hal yang diharamkan. Kayak ini, dia hidupnya mohon maaf gitu ya di lingkungan yang memang di situ tuh antara orang yang taat kepada Allah sama orang yang ahli ibadah. Mana contohnya ahli ibadah? Kelihatanlah kalau di situ ada musola masjid berapa gelintir, berarti dari sekian ratus warga, di masjidnya cuma 6 orang, berarti 6% orang yang ahli ibadah. Nah, dia tinggal di tempat dan kondisi yang tengah-tengah seperti itu, yang hari-harinya penuh dosa, mohon maaf, pagi, sore, siang, malam penuh dengan kemaksiatan lah, kagak perlu disebut daerahnya gitu ya. Contoh misalkan daerah Sonoana gitu, tengah-tengah itu hidupnya, tapi dia bisa tidak mabuk, dia bisa tidak berzina, dia bisa tidak main perempuan, dia bisa tidak berjudi. Maka disitulah azhadan nasi, kita itu orang yang paling zuhud di antara golongan
manusia. Karena gini, levelnya Pak, level kesulitan antara melaksanakan ibadah dan menjauhi dosa, di level kesulitannya ya, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya lebih sulit menjauhi ibadah daripada sulitnya kita, mohon maaf, lebih sulit menjauhi perkara dosa, hal-hal maksiat, daripada kesulitan kita untuk melaksanakan ibadah. Karena gini, kalau ibadah, kenapa kesulitannya itu ringan? Hanya melawan malas saja ibadah mah. Melawan malas, ada baju kotor bisa ganti, mandi juga kagak lama, laki-laki mau apa lagi? Lewat air, sabun cuman ngalir sedikit beres, langsung sholat. Bisa. Dan ketika ibadah kita tidak serius, masih kita laksanakan nih, ya, ibadah kita berarti poinnya kurang. Jadi artinya ketika ibadah kita waktu malas masih kita laksanakan tanpa keseriusan, gak khusyuk lah bahasanya, gak khusyuk, gak serius, tidak bersungguh, ya artinya gini, lah saya mah yang penting sholat, mau bacaannya bagus, mau bener, mau kagak sholat dah, gitu. Itu kita kena poin pengurangan pahala karena tidak sungguh-sungguh, bahkan bisa jadi dosa. Coba kalau dosa kita laksanakan dosa dengan tidak sungguh-sungguh, jadi dosa gak? Melaksanakan dosa meskipun tidak sungguh-sungguh, tidak ada pengurangan dosa, tetap dosa itu segitu. Maaf, ada yang ngajak mabuk gitu, mabuk minuman keras banyak. Kita mah tadinya aja kagak mau ini teh, cuman karena dibawa temen aja gitu, gak sungguh-sungguh minumnya gitu. Biasa be gitu. Gak kayak orang-orang, minum teh kayak dinikmati segala. Tetap dosa masih gitu, tidak berkurang karena ketidaksungguhan kita. Maka lebih berat pahalanya, lebih berat nanti pahala yang akan kita dapatkan daripada kita melaksanakan ibadah. Tapi levelnya yang sama ya, ibadah dengan kita menjauhi dosa. Kita bisa menjauhi dosa dan bisa melaksanakan ini, pahalanya akan lebih besar kita menjauhi dosanya. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, di sini makanya disebut ahli juhud, karena meskipun maksiat kita laksanakan tidak sungguh-sungguh, tetap nilai maksiat itu, nilai dosanya itu sama besarnya dengan kita laksanakan sungguh-sungguh. Jinah misalkan, jinah nggak sungguh-sungguh, gimana jinah nggak sungguh-sungguh? Kelepasan misalkan, kagak bisa, tetap dinilainya full 100. Nggak ada istilah jinah lupa, nggak bisa, nggak ada gitu ya. Kalau jamaah hadirin rahimakumullah, udah bel ya. Satu lagi. Ayat tasiru akbaron nasi bugdon lidunya. Nah di sini kan tadi sudah dibahas. Jadi orang yang zuhud itu pertama akbaron nasi, kebanyakan manusia, bugdon lidunya, benci terhadap dunia. Ya. Yang kedua wa a'rada anhuma. Ya gitu. Sudah dia membenci, juga dia menghindari dunia. Malengos, jadi malengos itu dia menghindar daripada dunia gitu. Urusan dunia teh udah gak mau, dihindari. Ada yang mau, ada yang gak mau, tapi kalau datang mah ya gak apa-apa gitu kan, gitu. Nah satu lagi huwa ardan bima qasamallahu, dan dia ridho atas apa yang diberikan Allah. Bagian itu bagian daripada takdir, ini kaitannya. Dia ridho atas takdir Allah yang ada pada dirinya. Dan saya mah keadaannya seperti ini, saya udah berusaha untuk meningkatkan ekonomi, ya memang Allah berikan kepada kita itu nilai hartanya segini, ridho hati. Ya kita punya keadaan di rumah, motor kita mah sekedar hanya bisa jalan saja, tidak punya merek kayak orang-orang, kanibalan mesinnya gitu kan, businya dari mesin apa, mesinnya apa, karbonnya apa, yang penting bisa jalan, tapi hati ridho. Ya Allah, alhamdulillah segini bisa ibadah. Apa yang Allah berikan kepada orang tersebut? Takun agnan nasi, orang yang selalu senantiasa ridho kepada bagian takdir daripada Allah, maka orang tersebut justru malah yang dipandang Allah orang yang kaya. Mikirin apa tidak? Kan ridho, udah ridho, nggak mikirin berlebih. Karena kaya yang sebenarnya adalah orang yang tidak membutuhkan harta lagi. Kaya yang sebenarnya orang yang tidak pengen lebih daripada lebih. Kalau kita masih memikirkan lebih dari apa yang kita punya,
berarti secara ilmu tasawuf hati kita itu fakir, miskin, karena masih merasa belum cukup. Emang belum cukup, ini mobil udah BM-nya udah Mercedes, masih aja pengen yang lain lagi. Fakir hati kita, miskin hati kita secara ilmu tasawuf. Ya, kepada jamaah hadirin rahimakumullah, ayatasiru aksaron nasi malan, justru kata Allah, inilah yang disebut kata Allah orang yang banyak hartanya karena merasa cukup atas apa yang dia punya. Yang penting bahasa kita mah orang Sunda tuh ya, ketika butuh ada, nah ribet-ribet amat hidupnya. Butuh buat beli mobil ada, butuh buat beli rumah ada, ya butuh pengen beli tanah ada gitu, tapi jangan butuh mau kawin lagi ada. Ah, sama beda deh, itu mah gitu ya, lebih daripada juhud itu mah keinginannya di luar daripada itu. Maka pada jemaah rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya alhamdulillah, ini teh saya tunggu-tunggu anak-anak remaja al-islah tadi WA saya, Kang katanya jadwal hari ini ya gitu. Saya mau ikut kajian, tapi mana ini kagak ada yang nongol satupun gitu. Si itu grup-grup Alwi, Amel, mudah-mudahan mereka nanti bisa hadir ya, diajak-ajak lagi, digerok-gerok lagi, karena siapa lagi yang mau meramaikan selain kita jamaah. Tentunya riuhnya anak-anak itu adalah bikin apa ya, hiduplah suasana masjid mushola. Jemaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.